Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam jumpa kembali. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan sekaligus membuktikan isi di dalam bambu. Karena sampai saat ini pula masih banyak yang penasaran, masih banyak yang request untuk membuktikan adanya isi di dalam bambu unik. Nah, alhamdulillah saya akan membuktikannya. Nah, ini hasil perburuan kemarin di Kabupaten Cilacap. Nah, tepatnya di Welahan, di Kecamatan Adipala di Kabupaten Cilacap. Nah, ini saya mendapatkan bambu unik. Nah, ini bambu unik ini saya dapatkan ini di ketinggian kurang lebih 8 meter. Nah, dengan pakem junjung derajat plus sabdo. Nah, ini teman-teman, ini junjung derajat plus sabdo. Nah, ini yang biasa disebut dengan triroso. Nah, saya ulangi lagi, triroso itu bukan nama pakem, tetapi triroso itu penyebutan untuk jumlah tumpukannya. Nah, ini teman-teman, karena ternyata masih banyak yang keliru. Dan ini, jadi triroso itu bukan pakem. Nah, pakemnya ini junjung derajat. Kalau triroso itu penyebutan jumlah tumpukan. Nah, di sini akan saya buktikan kalau di dalam bambu ini ada isinya. Nah, ini bisa diteliti, bisa dilihat, ini masih keadaan utuh. Nah, ini kemungkinan besar, nah ini prediksi saya yang bagus ini di ruas bawah yang bertumpuk. Karena biasanya bambu yang ada isinya, nah ini bambu yang ada isinya ini biasa di ruas yang bertumpuk seperti junjung derajat, kemudian tumpang sari, di sabdo atas juga ada. Itu yang ada isinya di bawahnya. Nah, kemungkinan besar di bawahnya ini juga ada. Nah, untuk pembuktiannya kita akan lubangi teman-teman. Karena kalau tidak dilubangi, orang tidak akan percaya. Misalkan saya bilang di bambu ini ada isinya. Nah, pasti orang tidak percaya. Karena apa? Tidak terlihat. Pasti akan dibilang bohong dan sebagainya. Makanya untuk pembuktiannya harus kita lubangi. Nah, oke, akan saya lubangi teman-teman. Nah, perlu diteliti lagi teman-teman. Ini masih utuh. Nah, ini belum ada lubang. Nah, ini. Jadi ini masih utuh. Nah, oke, akan saya lubangi dan simak baik-baik isi di dalam bambu. Nah, sekali lagi silakan diteliti, dilihat biar tidak ada dusta di antara kita. Oke, akan saya lubangi. Nah, biar teman-teman tahu. Nah, ini teman-teman, ini ada isinya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini yang dinamakan buluh perindu bambu atau serat yang ada di dalam tabung bambu. Nah, untuk mitosnya, nah ini berbicara tentang mitos. Mitos dari buluh perindu bambu atau serat yang ada di dalam tabung bambu. Nah, ini mitosnya itu sebagai sarana pengasihan serta kerejekian. Nah, itu mitosnya seperti itu teman-teman. Tentunya ada doa penunjangnya agar lebih aktif lagi. Karena diibaratkan sebuah kartu perdana, apabila tidak diaktifkan itu kita hanya punya saja, tetapi
secara energi itu belum atau tidak sepenuhnya ini bisa digunakan. Nah, oke, kita akan lubangi yang bagian bawahnya lagi teman-teman. Nah, mudah-mudahan di bagian bawah ini ada juga. Nah, ternyata di bawahnya ini tidak ada teman-teman. Ini di bawahnya ini zong, berarti hanya satu ruas saja yang ada buluh perindu bambunya. Karena terkadang ada 2-3 tabung bulpernya. Nah, ini ya dinamakan buluh perindu bambu. Jadi buluh perindu bambu itu adanya di dalam tabung bambu. Nah, ini hasil buruan kemarin. Karena masih banyak yang penasaran untuk membuktikan adanya buluh perindu bambu. Jadi adanya di dalam tabung bambu. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, ini jadi ini sangat istimewa secara mitosnya sebagai pengasihan serta kerejekian. Nah, tentunya saya kembalikan kepada pribadi masing-masing. Kalau untuk saya pribadi, saya hanya melihat fisiknya saja. Semakin unik, semakin sulit ditemukan, akan semakin bagus. Itu menurut saya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan mengurangi rasa penasaran teman-teman yang masih penasaran tentang buluh perindu bambu. Terkadang banyak yang dikira rekayasa, disetting dan sebagainya. Insya Allah ini jaminan dari alam. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses, salam sejahtera.